Di tanah Jawa, pernah ada sebuah kerajaan yang cukup megah, yang sangat mencintai langit dan laut. Tetapi ternyata tidak benar-benar bisa berdamai dengan diri mereka sendiri. Itulah Mataram Islam, bayang-bayang kemegahan yang lahir dari sebuah luka. Ini makna sejarah. Kami mengungkap sejarah untuk menemukan makna. Oke. Ini episode keberapa kita ini? Buat ngobrol gini. Aduh. Ketiga. Iya, ketiga. Kisi-kisi. Kisi-kisi. Segmen ini namanya kisi-kisi. Kisi-kisi itu kita akan ngobrol tentang video yang akan kita tayangkan di berikutnya. Pertama nasi, ya. Oke, udah. Pancuran nasi, Utsmania. Dan sekarang kita seperti tadi di awal, Mataram Islam. Singkat aja kita ngomong Mataram Islam itu apa yang menarik ya? Yang menarik dari Mataram Islam itu intriknya sih yang kental sama konflik konflik internal di dalam kerajaan nih Mas Budi. Jadi dari Sultan bukan pertama ya, Sultan setelah Sultan Agung ke bawah itu banyak konflik. Silakan minum. Oh ya, makasih. Inilah kelebihannya studio alam kita. Jadi banyak kopi-kopi yang bisa kita nikmati sore-sore ini. Konflik, intrik, apa lagi ya? Kalau aku sih nyorotinya, ternyata gimana pun juga Mataram Islam itu sebagai titik temu Islam dan budaya lokal. Betul. Ya kan? Apalagi itu di bawah Sultan Agung. Warisannya gila. Dia meninggalkan arsitek yang luar biasa. Kemudian sistem pertanian, sistem militer, dan kalender. Kalender Jawa. Kalender Jawa itu ternyata perpaduan Hindu sama Hindu, iya. yang sampai dipakai sampai sekarang. Masih dipakai, terutama pedagang di Jawa masih pada hitung-hitungan pasar tuh, iya masih pakai. Pasaran Pahing, Legi, Kliwon itu. Pernah nggak pakai? Pakai aku. Kalau ke pasar Pahing. Nggak, artinya itu dipakai dalam kondisi yang gimana? Itu gitu. Jadi kalau kita mau ke pasar itu kan pasarnya tuh tiap buka sesuai pasarannya. Pasar beneran. Pasar beneran. Ada pasar Wage, pasar Pahing, Kliwon, Legi. Di sini juga ada pasar Senen. Senen nggak ada di Jawa, nggak ada. Di sini beda kali. Pasar Wage. Jadi bukannya pas Wage doang. Serius itu? Pahing pas Pahing doang. Iya, serius. Di Jogja? Di Jogja. Di dekat rumahku ada. Di Solo gitu? Solo aku nggak ngerti ya. Mungkin masih ya, kayak gitu ya. Mungkin masih. Cuman aku taunya di Bantul aja daerahku. Oke, itu tadi ya. Jadi warisan itu masih kepake sampai sekarang. Konflik juga masih kepake sampai sekarang ya. masih ada aja sih kayaknya. Iyalah, karena kita Mataram itu unik loh. Buat aku tuh kalau kita teliti sejarahnya, bukan teliti lah ya, kita ikuti sejarahnya. Itu penuh dengan konflik, penuh dengan intrik, penuh dengan pemberontakan, pengkhianatan para bangsawan, ya kan? Sampai muncul kerajaan-kerajaan baru. Oh iya. Ya kan? Oke, nanti 3 episode tentang Mataram Islam. Yang pertama kita bicara tentang awal berdirinya Mataram. Yang kedua tentang kemasannya. Yang ketiga tentang runtuhnya atau kemundurannya Mataram. Sedikit kita kupas. Awalnya itu oleh siapa? Awalnya itu Panembahan Senopati, tapi dia pemenahan dulu dong. Iya, dikasih tanah sama bapaknya. Dia melanjutkan tanah bapaknya. Jadi pertama kali fondasinya itu ada di Ki Ageng Pemanahan namanya. Dikasih tanah oleh Pajang. Dikasih oleh Pajang, betul. Atas balas jasa. Jadi waktu itu tanah itu masih di bawah wilayah Kerajaan Pajang ya? Betul. Jadi Ki Ageng Pemanahan dikasih hadiah atas balas jasa. Dan dia bukan raja. Bukan. Masih jadi bagian kayak bupati gitulah statusnya tuh. Kadipaten. Kadipaten. Oke. Dikasih, dikelola, muncul anaknya. Anaknya si Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Nah, ini mulai ceritanya muncul. Mulailah di sini, mulainya Mataram dan the rest is history. Tapi deklarasi Mataram Islam juga di masanya Panembahan Senopati kan? Betul. Ya. Dia kan menobatkan diri sebagai Raja Mataram pertama. Dan Pajang berdampingan atau dicaplok? Dicaplok. Pajang dicaplok gitu? Ya padahal temenan sih sebenarnya. Ya enggak sih. Dia temenan sama anak Sultan Pajang. Tapi kan dia dikasih tanahnya, bapaknya dikasih tanah oleh Pajang kan? Ya. Bentar, ada pebalap lewat.
Tapi dari Ki Ageng Pemanahan turun ke Panembahan Senopati, udah sampai situ warisannya banyak. Warisannya banyak. Jadi mendeklarasikan Mataram Islam dan Raja pertama. Raja pertama. Turun ke anaknya Sultan Agung. Sultan Agung. Menariknya apa di Sultan Agung? Wah ini zaman keemasan bisa dibilang gitu. Zaman kemasan, zaman pemberontakan, mulai muncul pengkhianatan. Pengkhianatan, macam-macam lah. Tapi warisannya luar biasa. Luar biasa. Tapi satu lagi ketinggalan. Apa-apa? Dipercaya di eranya Panembahan Senopati itu bestie banget sama Nyi Roro Kidul. Ya, katanya kan mereka menikah secara spiritual. Oke, gimana? kita bicara di luar mitos itu ya. Hmm. Kenapa kok raja-raja dulu itu selalu mendeklarasikan diri dia dekat dengan alam-alam tidak kasat mata, sakti, coba. Ya, yang jelas itu untuk legitimasi kekuasaan. Dan untuk Rakyat takut loh. ya makanya rakyat tuh tunduk. Gue sakti. Sakti ya betul. Anak ini sakti lah pokoknya. Dia sakti banget, rakyat takut. Akhirnya dia memberikan doktrin apapun. Itu asumsi ya, tapi ya diyakini oleh masyarakat setempat bahwa betul-betul dia sakti. Betul-betul dia Panembahan Senopati itu yang membuka hubungan erat dengan Nyi Roro Kidul dan sampai ke bawahnya. Baik lagi ke Sultan Agung, masa kemasannya raja yang fenomenal itu dia pernah menyerang Batavia. Ya, dua kali. 1628 dan 1629 tapi kalah. Tapi kalah. Balik lagi ke mitos, katanya waktu mereka nyerang, Sultan Agung nyerang, itu ternyata dibantu juga dengan pasukan-pasukan Goib. Pasukan-pasukan tidak kasat mata, gitu kan. Jadi nggak kelihatan aja. Kalah karena katanya karena logistik. Tahun depannya masih kekeh. Tapi di situ menunjukkan bahwa dia tidak mau tunduk dengan VOC. Tidak mau ada campur tangan kolonial atau asing di situ. Pokoknya emang jiwanya udah ekspansi aja. Pokoknya punya semua ya anaknya gitu lah. Gitu-gitulah. Oke, Sultan Agung turun lagi. Amangkurat I ya? Amangkurat I. Jadi dia ini raja yang tipikalnya kejam dan dia beda sama bapaknya. Dia lebih introvert. Rakyat takut lah. Rakyat takut, dia menjauh dari rakyat. Gitu. Tapi yang pasti gini, Amangkurat I itu setauku ya. Mungkin nanti teman-teman yang nonton kalau kita salah tolong dikoreksi. Jadi Islam itu memang udah mulai kental pada saat itu di Mataram Islam. Amangkurat I itu justru dia tidak dekat dengan kalangan ulama. Iya, setauku begitu. Malah ada peristiwa pembantaian ulama loh. Iya, benar. Di Amangkurat I itu pembantaian ulama dan dia tidak akur dengan adiknya. Adiknya justru dekat dengan kalangan ulama. Iya, betul. Kalangan bangsawan keraton juga nggak suka sama dia katanya. Gosipnya sih begitu. Gosipnya begitu. Bikinlah dia channel Kilat Hikmah. Enggak, jadi kalau adiknya itu memang tercatat dia dekat dengan kalangan ulama, Amangkurat I enggak. Terjadi konflik di situ. Kisahnya tragis loh. Adiknya itu dibunuh ya? Dibunuh. Pangeran Alip. Pangeran Alip. Sekali lagi kalau salah cari tahu deh. Tolong koreksi kita, tulis di komentar. Nah, versinya itu bermacam-macam. Amangkurat I ada yang ke Kediri, tapi ada yang dibuang ke Sri Lanka sampai meninggalnya di sana ya. Nah, oke, sampai situ. Terus kita baru masuk ke Amangkurat II. Itu anaknya juga. Anaknya juga Amangkurat II. Konflik lah sama saudara tirinya. Di situ kalahlah Amangkurat II. Diambil alih Mataram Islam itu oleh saudara tirinya. Tapi gelarnya sama, Amangkurat III. Gelarnya. Iya, kan ada Amangkurat II ke Amangkurat III. Amangkurat III itu bukan anak dari Amangkurat II. Sekali lagi kalau salah dikoreksi ya. Agak lupa nih soalnya. Agak lupa. Kalau nggak salah itu deh. Amangkurat III itu bukan anak dari Amangkurat II, tetapi saudara tirinya di situ. Nah, setelah Amangkurat III berkuasa, terjadi pemberontakan dipimpin oleh anak dari Amangkurat II. Menang dia, mengambil alih Mataram Islam, dan dia mendapatkan gelar Pakubono pertama. Itu sejarah singkatnya Pakubono pertama.
Kemudian diteruskan ke Pakubuwono kedua. Ya, betul, Ya, betul. Pakubuwono kedua ini yang Dia boneka VOC ya, kalau nggak salah ya. iya, dan justru catatan akhir Trah Murni ya, Mataram Islam itu Cuma terakhir sampai ada di Pakubuwono II. Pakubuwono II ya. Ya, karena disebutkan bahwa Mataram Islam itu selesai ketika Pakubuwono II menyerahkan Mataram Islam ke VOC. VOC. Itu titik baliknya di sana. Jadi setelah Pakubuwono II, Pakubuwono III sampai itu nggak dianggap sebagai terah murni dari Mataram Islam. Apalagi didukung dengan perjanjian Giyanti bukan? Giyanti Ya, Giyanti ya. 1755. Oh iya, Ya kan? betul. Sedikit cerita dong, kan? Perjanjian Giyanti ini Ya, kan perjanjian Giyanti. dampaknya dia sekarang ada di salah satu daerah itu karena perjanjian Giyanti. Ya. Jadi Giyanti ini lumayan rumit ya. Nah, terus Dia itu terjadi karena ketidakpuasan antar pangeran nih. Adiknya Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, adiknya apa anaknya ya? Lupa aku. Saudaranya sih kalau nggak salah. Iya, itu kan pecahnya karena saudara kan, dua itu. Jadi ada adiknya Pakubuwono namanya Pangeran Mangkubumi, satu lagi tuh lupa aku namanya, tapi dia nanti cikal bakalnya Mangkunegaran. Nah, kisahnya itu mereka tuh nggak terima kalau Mataram itu dipegang sama VOC gitu kan, dan akhirnya memberontak. Kemudian jadilah perjanjian itu. Tapi yang uniknya lagi, si Pangeran Mangkunegaran ini nggak diajak. Jadi ini dia ngebantu ya? Iya, ngebantu Mangkubumi Buat ngalahin ngalahin Pakubuwono. VOC. VOC, ya. Nah, Iya benar. jadi si Belanda ini pinter nih adu dombanya. Jadi dia ngomong ke Mangkubumi, kamu jangan deket-deket sama Mangkunegaran. Terus ngomong ke Mangkunegaran, kamu jangan deket-deket sama Mangkubumi. Nah, Divide et impera tadi. Iya, divide et impera. Itu betul. Jadi akhirnya perjanjian Giyanti itu memecah dua ya, pembagian dua wilayah ya, Bagian dua wilayah, Solo sama Jogja. Solo dan Jogja, Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta diningkat. Kasuhunan Surakarta sama Kesultanan Yogyakarta. Solo dipimpin Pakubuwono, Jogja dipimpin Mangkubumi. Hamengkubuwono. Ya, yang jadi Hamengkubuwono I. Hamengkubuwono I itu Mangkubumi. Nah, itulah. Dan kita nggak ngebahas itu ya. Tapi sedikit aja bahwa Solo pun terpecah dua. Solo pun juga terpecah dua. Mangkunegaran. Satu lagi. Jadi ada Kasuhunan Surakarta dan Mangkunegaran. Di Jogja juga terpecah dua, Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Yang sekarang dipimpin Pakualam. Enggak, kalau Hamengkubuwono 10. Ya. Siapa kan nanti? Hamengkubuwono 11. Waduh, aku nggak berani jawab. Siapakah Hamengkubuwono 11? Tapi Solo pun juga sama kayak gitu. Ada kisah loh. Dipercaya bahwa Hamengkubuwono tidak akan pernah boleh menginjakkan kaki di keraton Solo. Demikian juga sebaliknya. Emang gitu ya? Iya. Jadi akan dipercaya akan membawa dampak negatif. Tapi pembahasan kita nggak sampai ke sana loh. Cuman di Mataram Islam ya paling nggak sampai perjanjian Giyanti lah. Jadi bagian pertama kita sodorkan video tentang awal mula Mataram Islam. Bagian kedua itu masa kejayaan mereka. Bagian ketiga itu mulailah kemunduran sampai perjanjian Giyanti deh ya, kita batasin ya. Boleh. Ya. Ya kan endingnya di situ, Mataram Endingnya Islam. di situ. Kadang-kadang kalau kita nanya CGP itu suka ngaco deh jawabannya. Muter-muter bingung. Muter-muter lah, apalah. Jadi kali ini kita nggak nanya ChatGPT. Lagi malas gua. Ya udah nggak usah. Nggak usah nanya CGPT. Lagi nggak jelas. Nggak, kadang-kadang berfungsi, kadang-kadang nggak ada gunanya. Enggak sih. Tapi ya AI itu kan tools ya yang kita gunakan untuk produk-produk kita ini semua. Oke, dari situ beres. Sebelum kita ngomong bocoran sedikit, bukan bocoran lah ya. Pengennya tim kita itu mengusulkan setelah Mataram kita bahas apa? Berhubung ini momentumnya bulan Mei, kita ambil cerita di era modern nih kan. Ya. Perpecahan tuh nggak cuma di zaman kerajaan. Ya.
di Zaman zaman modern yang juga. namanya demokrasi aja udah. Pergantian rezim, Hmm. reformasi 98. Mei 98. Mei 98. Dari sisi mananya, nah usul dong teman-teman ya, mungkin tahu apa ya yang menarik dari 98 itu yang mau kita bahas. Pergantian rezimnya itu banyak referensi. Kita lagi mikir tuh angle apa yang mau kita bicarain nanti di video tentang reformasi ini. Menarik sih dari sisi mahasiswanya mungkin ya. Mahasiswa bisa, Mhm. itu kan bisa semua mahasiswa tuh bisa nyatu di DPR tuh, siapa yang mengkonsolidasi kekuatan itu? Iya loh, sampai penuh sampai ke Sampai atap-atapnya penuh, itu kan. ya. Gedung kura-kura itu, Sampai chaos juga kan. chaos. Bahkan ada pahlawan reformasi kan waktu itu. Yang terjadi penembakan di Trisakti. Itu yang asal mula Kamisan bukan? Iya. Iya, ya. Asal mula Kamisan. Jadi Kamisan itu yang selalu mereka tiap Kamis itu di depan Istana Negara Ya, pakai baju hitam-hitam, sama payung hitam. payung hitam, ya. Oke, kira-kira itulah ya. Jadi episode depan kita bicara Mataram Islam, habis itu sedikit tentang reformasi tadi. Nah, sekarang apa sih kesulitan kita buat tingkatin konten ini? Kesulitan, hambatan kita. Iya. Apa ya? Banyak ya. Banyak sih. Ya, kalau segi naskah sih kita udah aman lah ya. Apa ya hambatannya ya? Kita tuh selalu trial and error. Ya, kita nyoba-nyoba. Kita coba-coba, kita pelajarin channel-channel gede. Di episode awal kita ngobrol, kita pelajarin kok channel-channel yang udah gede-gede, yang sejenis ya, yang bicara tentang sejarah. Waktu itu ada Kamar film, Kamar Film, ya, Alwi terus Johan, Alwi Johan, terus ada Ardiansi, siapa sih namanya? Siapa? Ardiansi. itu bagus banget itu. Itu bagus keren banget. banget ya. Terus baru lagi nemuin keluargaarif.com. Nah, Ya, nama sama channelnya itu. podcast Gubuk. Gubuk Sejarah. Nah, Ini ya. kenapa ya? Dia nggak muncul lagi ya. Itu temanya, kontennya keren banget ya. Dia sempat ngebahas ini loh. Filsuf Thomas Hobbes. Ya, dia pemikir Inggris. Thomas Hobbes. Nah, tapi dia bukan keluarga raja, tapi dia mindsetnya kerajaan banget. Dan terpengaruh pemikir-pemikir di Romawi. Keren lah itu keren. Sayang nggak ada lagi. Tapi kita selalu belajar dari channel-channel mereka, kita ikutin. Ya mudah-mudahan lah bisa nular di channel kita ya. Ya. Ini kalau ada saran, apa yang kurang, apa yang ini, kasih tahu aja langsung. Di apa sih namanya kalau kita kolom komentar Kolom kita. komentar. Ya. Oke, subscriber kita lumayan lah, udah 10 juta sekarang. Ya, 10 juta 10 tahun lagi. Oke, apa lagi nih? Udah berapa kasihan menit nih. ini? Tadi dulu kita masih ngobrol berapa menit ya ini ya? Berapa menit? Ini kasihan tim kita mau ngerokok. Ini kameramen kita malu-malu nih. Ini minum dulu deh. Kita masih panjang nih, masih 2 jam lagi mau ngobrol di sini. Oke, kira-kira mungkin nggak sih kita tambah format lagi ya? Kan 1 minggu itu video panjang itu kita 4 ya? 4 ya? Senin itu obrolan kita kisi-kisi. Selasa, Kamis, Sabtu itu tentang Kontennya. tentang ceritanya. Ya, storytellingnya. Kalau harian tuh sehari 2 itu kita selalu upload video pendek ya. Video pendek itu masih random, artinya ya tokoh ya peristiwa cemplungin aja lah semua di situ. Yang penting kita konsisten dulu deh untuk jalanin itu. Gak apa-apa lah, tapi kita fokusnya memang sebenarnya nanti mau ke video panjangnya Video ya. panjang. Apalagi kalau kita udah bisa mampu membuat video panjang yang 1 jam, feature gitu kan, Ya. dalam perencanaan kita mau bikin feature, impiannya kayak gitu, bikin Impiannya. feature gimana kayak punyanya keluargaarif.com itu. Wah, keren banget itu, pakai drone loh dia. Pakai drone terus Pakai ke tempat-tempatnya langsung. Langsung dia ke tempat-tempatnya, dia Nanya investigasi sama- langsung, sama nanya sama penduduk lokal, juru kunci. juru kunci, Iya. ya betul. Ya, untuk sekarang sih kita belum mampu untuk itu. Walaupun di otak udah ada, tapi belum mampu dari Iya. sisi waktu mungkin, dari sisi alat juga. Tapi ya pengennya makna sejarah itu kita bawa ke arah sana lah. Pokoknya channel-channel besar, terima kasih sudah memberikan masukan, motivasi buat kita terus berkarya Ya. setiap hari. Oke, jadi ditunggu subscribe-nya. Like-nya, Komennya. komennya, kami nunggu komen kalian loh sebenarnya.
Ya ada sih, cuma 3 tuh Ya banyak. cuma 3 ya, tapi nggak apa-apa lah itu. 3 komentar aja kita udah wah, Seneng banget kita. seneng banget itu, gitu Walaupun kan? nggak tahu itu siapa ya, bot apa bukan ya? Ada nggak sih komen bot? Nggak tahu, itu komen bot bukan sih? Ada nggak yang bot yang kasih komen kita? Nggak ada ya? Asli. Paling judul ya? Paling judul ya yang komen ya? Belum ada? Oh, nggak ada. Judul tuh yang di, Oh, ke channel sebelah. di sebelah judul, penuh dengan judul. Di sini nggak ada judul. Masih aman lah komen kita lah. Dapat 3 itu udah senang banget. Paling banyak berapa komentar sih kita video? Ada yang banyak kok di shorts tuh paling banyak. Short. Sama di TikTok juga ada. Oh iya. Di TikTok. Ya. Short banyak ya? Oh ya, kita juga punya TikTok teman-teman. Jangan Namanya sampai sama. sini. Ya nggak boleh. Nggak boleh. Di YouTube emang nggak boleh. Nggak boleh, nanti ketahuan di ban. Oh ya udah, nanti di-cut. Ini kita punya yang di sebelah. Ya, kita punya yang di sebelah nih, teman-teman. Namanya TikTok. Namanya TikTok. Emang nggak boleh ya di YouTube ya? Boleh, kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah nggak boleh. Masa sih? Nanti kita pasang di sana nyebut ini, boleh ya? Kalau iya nggak boleh tuh di TikTok. Di TikToknya nggak boleh. Kalau di YouTube-nya boleh. Oke lah, pokoknya kita punya di situ. Tapi video-video panjang belum masuk ke situ ya? Belum, masih Cuma short-short short doang. aja lah. Ya udahlah, pokoknya itu aja deh. Kalau apa dengan kerelaannya, tanpa paksaan, dengan kesadaran penuh, subscribe, komen, like. Ya. Ada lagi nggak? Ya, gitu aja sih yang kita minta ke teman-teman. Lama-lama kita diusir dari Taman Suropati nih. Udah episode ketiga kita di sini mulu. Awalnya di tengah sekarang di pinggir. Enggak sih, nggak diusir. Suropati itu betul-betul aman buat siapapun lah, ruang publik yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan ekspresi kita. Ya kayak kita lah. Receh tapi kesenangan sendiri. Oke teman-teman ya, sampai di sini semuanya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa tonton video-video kita, video shortnya juga. Terima kasih. Salam sejarah.